Polsek bersama dengan masyarakat mendatangi TKP penemuan mayat pada karung tersebut. Setelah dilakukan evakuasi, kemudian kita bawa ke rumah sakit oleh unit Resmo Polres Demak bersama-sama dengan Polsekudung. Kemudian kita melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut didapati ciri-ciri korban dan juga didapati badannya luka memar di bagian leher. Kemudian setelah dilakukan otopsi, dari hasil otopsi itu kita sudah dapatkan tanggal 27 kejadiannya. Kemudian kita sebarkan melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter maupun media lainnya elektronik untuk mengetahui identitas korban tersebut. Tanggal 27, tanggal 29 kita alhamdulillah mendapati ada informasi keluarga yang di wilayah daerah Welahan Jepara mengaku kehilangan seorang anaknya yang berusia 19 tahun. Kemudian diantar oleh warga Welahan dan mendatangi ke Polsek itu, kemudian diantar ke jenazah ke rumah sakit pemulihan jenazah korban, dan ternyata dari pihak keluarga mengakui bahwa itu adalah anaknya yang berinisial AY yang sudah hilang dari mulai tanggal 23 April. Kalau ciri-ciri fisik waktu otopsi itu tinggi badan, ya, tinggi badan kurang lebih 150 sampai 155. Kemudian jenis kelamin adalah perempuan. Kemudian di daerah lehernya itu ada bekas memar merah. Kemudian secara fisik memang kita tidak dapat memberikan identifikasi yang jelas karena jenazah korban itu dibuang tanggal 23 dan ditemukan tanggal 27. jadi kondisinya sudah membengkak dan sudah mengelupas kulitnya. Kondisi sudah membengkak dan sudah mengelupas dan memang wajah tidak dapat dikenali kembali. Tapi dari barang bukti yang kita temukan seperti di dalam korban tersebut, dalam karung ada kain jarit, kemudian juga adanya memar di leher tersebut. Kemudian kita sebarkan melalui medsos dan alhamdulillah kain jarit yang digunakan tersebut diketahui oleh pihak keluarga itulah pakaian yang digunakan terakhir kali keluarga pada saat keluar izin pada saat tanggal 23 tersebut. Dari barang bukti itu selain dari pakaian ada apa lagi? Dari barang bukti tersebut ditemukan ada batu yang digunakan untuk menenggelamkan daripada mayat tersebut. Setelah identitas korban diketahui, kemudian tim kami bergerak melakukan penyelidikan. Jadi korban ini sebenarnya siapa? Korban ini setelah diketahui identitasnya adalah seorang wanita gadis berusia kurang lebih 19 tahun, warga Welahan, dan korban ini berinisial AY, anak daripada seorang warga di Welahan Jepara. Lalu dari penyelidikan seperti apa? Kemudian dari hasil pengungkapan identitas korban ini, tim kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan kami mulai dari saksi-saksi korban, karena korban ini punya adik kembar, dan adik kembar itu ternyata mengetahui posisi ataupun kondisi terakhir daripada si kakaknya. Di situ dijelaskan bagaimana si kakak melakukan kegiatan pada saat hari Minggu tanggal 23. Kemudian kita kembangkan lagi dan ditemukanlah beberapa saksi-saksi yang mengarah kepada seseorang yang diduga, awalnya kita diduga yang bernama UM. Kemudian setelah itu kita melakukan penyelidikan terhadap terduga UM ini. Kemudian kita sempat mendatangi rumah UM dan kita melakukan pemeriksaan, dan alhamdulillah di tempat rumah UM tersebut kita menemukan beberapa barang yang diduga adalah milik daripada korban. Sebagai contoh kita temukan adanya jepit rambut korban. Kemudian kita temukan juga adanya kain jarit yang digunakan sama yang dipakai oleh korban. Kemudian yang ketiga kita juga menemukan adanya batu yang sama yang digunakan untuk menenggelamkan mayat tersebut di dalam sungai.
Jadi 3 alat bukti yang kita temukan tersebut, kemudian kita tetap melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan saksi kunci. Saksi kunci yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Saksi kunci ini juga ini nanti menjadi salah satu yang terduga juga karena itu serta membantu membuang jenazah menuju ke sungai yang ada di daerah Ijen. Nah, dari alat bukti saksi kunci yang sudah kita dapatkan, penyidik berkeyakinan bahwa ini pelakunya adalah UN, sehingga kami melakukan pengejaran terhadap UN yang saat kami datangi ke rumah UN sudah tidak di tempat. Dari hasil pemeriksaan bahwa UN ini berangkat menuju ke kota Banjar, Jawa Barat dalam rangka untuk mencari pekerjaan. Itu keterangan daripada saksi yang kita periksa. Lalu amalannya seperti apa? Kemudian pada saat dari mulai tanggal 27 mayat ditemukan, 29 identitas korban itu dapat diungkap. Kemudian tanggal 3 Mei, kurang lebih 3 hari, tim kami alhamdulillah dapat melakukan penangkapan UN di rumah salah satu temannya yang ada di daerah Banjar. Memang gerakan ini kami lakukan secara silent dan kami hati-hati sekali pada saat kita mendatangi TKP, sudah jelas kaget ya kan, karena tidak terduga bahwa dikejar sampai itu dilakukan. Lalu UN itu siapa sebenarnya? Jadi setelah UN ini berhasil kita tangkap, kemudian kita bawa, kita lakukan interogasi. Dari hasil keterangan interogasi yang kita peroleh dari UN ini adalah seorang laki-laki warga daerah Ijen, Kabupaten Demak yang berusia 25 tahun, pekerjaan adalah wira swasta. Yang bersangkutan mengaku bahwa sebagai rekan teman tapi dekatnya daripada korban yang sudah kenal lebih kurang 5 bulan yang lalu sebelum kejadian. Ya. Jadi 5 bulan yang lalu korban ini berkenalan dengan UM. Dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi sehingga boleh dikatakan korban dengan UM ini melakukan hubungan pacaran. 2 bulan mereka berhubungan, kemudian di bulan ketiga UM ini berangkat ke Jakarta mencari pekerjaan di Jakarta. Di bulan kelima pulang, bulan Mei, bulan kelima itu dia pulang, komunikasi kembali dengan korban inisial AI. Ternyata selama 5 bulan ini sebelum korban pulang, 2 bulan perkenalan itu mereka sudah melakukan hubungan suami istri, ya kan, hubungan suami istri dan melakukan hubungan yang sudah cukup serius intens. Nah, pada saat di bulan Mei kembali itu bertemu dengan korban, bertemu lagi di tanggal 23 Mei 2017. Dan kalau kita bisa bilang motifnya adalah karena kehamilan dari korban Ya, jadi setelah saat ketemu tanggal 23 Mei jam 9 pagi, korban ini mendatangi rumah UM. Disitulah korban bicara, kemudian minta tolong kepada si UM untuk menggugurkan kandungannya. Keterangan UM bahwa si korban sudah hamil 2 bulan dan pengakuannya adalah itu anak daripada hubungannya dengan UM janin tersebut. Setelah didesak untuk digugurkan dan bicara diskusi, diberikanlah obat-obatan oleh UM untuk menggagalkan atau menggugurkan kandungannya. Kemudian diberikan beberapa minuman dan juga obat-obatan, tetapi tidak tidur juga. Karena merasa kesal, tidak tidur juga, korban menuntut kepada UM untuk segera menggugurkan. Namun selama telan waktu tanggal 23 jam 9 sampai dengan jam 3 sore itu korban dengan tersangka melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Hubungan badan pertama dilaksanakan pada saat jam 11 siang, kemudian hubungan badan kedua dilaksanakan pada saat jam 2 siang. Nah, jam 2 siang inilah setelah hubungan badan kedua, si korban minta untuk segera digugurkan, tetapi masih belum juga bisa, merasa masih ada juga dan juga dikasih obat nggak bisa-bisa. Akhirnya korban merengek-rengek menuntut kepada UM untuk digugurkan. UM menyampaikan keterangan bahwa dia siap bertanggung jawab untuk menikahinya, namun karena korban mengatakan bahwa dia tidak siap untuk menikah
karena yang bersangkutan ingin melanjutkan kuliahnya dan ingin bekerja. Nah, karena dituntut terus dan merasa terdesak, akhirnya UM melakukan perbuatan yaitu mencekik leher daripada korban. Ya, karena merasa dikejar-kejar terus tidak bisa memenuhi keinginan UM, dicekik lehernya korban. Setelah dilakukan pencekikan merasa kurang puas, kita kain jarit atau kain selendang untuk yang digunakan untuk jilbabnya itu di belakang korban ditarik dan dilakukan pencekikan terhadap leher korban sampai lebih kurang 20 menit, mengakibatkan korban meninggal dunia. Soal itu cerita bagaimana mereka membuang jenazah itu seperti apa? Nah, setelah meninggal pukul 3 sore, si korban ini merasa kebingungan. Si tersangka ini yang udah bingung, akhirnya minta tolong temannya yang berinisial SR, ya, SR untuk minta tolong pada temannya membantu mengurusi bagaimana menghilangkan jejak terhadap jenazah atau mayat korban ini. Nah, dari pembicaraan UM dengan SR sahabatnya ini disarankan untuk dibuang dan diamankan, dimasukkan dalam sebuah karung. Akhirnya SR minta karung kepada temannya, namun pelaksanaan memasukkan jenazah ke karung itu dilaksanakan pada malam hari, yaitu tepatnya jam 11.35. SR dan UM sama-sama masuk ke kamar, kemudian mengangkat jenazah, dimasukkan dalam karung, kemudian dalam karung tersebut dikasih batu, kemudian karungnya dibuka. Jam 12 SR dan UM membawa mayat korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah sungai di daerah Ijen, dan jam 12 tepat informasi keterangan daripada tersangka dibuang ke bawah jembatan sungai di Ijen. Itu kejadian tanggal 23. Terakhir, kalau untuk ancaman hukuman Pasal yang kita sangkakan kepada tersangka adalah pasal 338 KUHP dan kita cukupkan dengan pasal 340, di mana pasal